Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Bu Encop Sophia. Selamat datang di studio kami, Bu. Ya, makasih, Kang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Ini sudah bisa menghela nafas segar kali, Bu, ya, setelah pertarungan dalam minggu-minggu kemarin, Bu, ya. Ya. Bu, Ibu kan memiliki untuk bisa jadi anggota DPRD itu 20 hampir 30 ribuan lah ya, Bu, ya. Iya. Minimal itulah ya. Iya. Berarti Ibu semua hampir mayoritas pemilih perempuan dong, Bu. Aspirasi perempuan, gerakan perempuan. Enggak gitu juga, Bu. Kalau di masyarakat enggak gitu kan? Saya memang banyak alhamdulillah didukung oleh beberapa perempuan. Kan ini sebenarnya isu perempuan ini tidak juga perempuan saja. Sekarang ini isu perempuan ini juga dilakukan oleh para laki-laki yang itu memiliki perspektif keadilan gender, gitu. Karena kalau perempuan-perempuan saja tidak cukup, Gender. jadi kita harus ada peningkatan juga para laki-laki, karena kebutuhan keadilan gender itu bukan kebutuhan perempuan semata, walaupun sekarang banyak yang jadi korbannya perempuan. Sebenarnya kayak dunia patriarki ya, itu sebenarnya bukan merugikan perempuan semata, walaupun nyatanya sekarang jenis kelaminnya banyaknya perempuan yang dirugikan. Tetapi laki-laki di dalam dunia patriarki itu juga kasihan. Mereka juga sebenarnya Di dunia apa, Bu? Sistem patriarki. Sistem patriarki ini adalah sistem di mana lebih mengutamakan laki-laki, di mana perempuan itu dianggap kelas 2 gitu ya. Bahkan kalau zaman jahiliyah mah bukan manusia gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya sistem jahiliyah itulah patriarki. Nah, laki-laki juga tidak diuntungkan dalam sistem patriarki. Kenapa? Karena di masyarakat yang egalitarian seperti ini, di mana kita harus saling menopang, laki-laki dianggap harus terus semuanya, itu juga kasihanan. Laki-laki nggak boleh nangis, padahal lagi sedih masa nggak boleh nangis. Sama, gitu kan. Kemudian laki-laki nggak boleh punya istri yang lebih kemampuannya dari dia. Kalau punya istri yang lebih kemampuannya dari dia, si laki-laki itu terhina. Itu dalam sistem patriarki. Dalam sistem yang sekarang yang semakin maju, egalitarian, sistem itu kan tidak pas gitu. Nah, Bu, kemudian di parlemen sendiri keterwakilan perempuan itu di DPRD itu harusnya berapa persen, Bu? 30% minimal. Sampai hari ini belum terpenuhi loh itu. Betul. Itu melanggar undang-undang bagaimana tuh, Bu, di DPRD sendiri, Bu? Jadi memang kalau di Indonesia peraturan yang dibuatnya itu baru pada taraf calon legislatif minimal harus 30%. Bukan yang harus duduk di kursi DPRD itu? Belum. Bukan itu aturannya? Kalau India udah begitu, India. Kalau India itu 30% itu udah yang harus duduk. Kalau undang-undang di Indonesia bukan? Enggak. Calon tidak. aja? Calon saja. Yang mencalonkan harus minimalnya 30% perempuan. Kalau tidak ada 30% perempuan, partai politik itu kena sanksi tidak ikut pemilihan. Tidak ikut pemilu. Saya kira yang duduk di kursi DPRD juga dari 100 kursi misalkan yang sekarang 30%-nya harus perempuan, dan sekarang kan masih tidak pernah terpenuhi ya, Bu, ya? Belum itu terpenuhi. Tidak melanggar, Bu? Bukan pelanggaran. Itu belum diatur. Siapa tahu ke depan mulai diatur. Sehingga. Tapi Bu setuju pasti dong? Iyalah, saya setuju. Yang 30%-nya memang harus ada perempuannya. Iya. Orang dari caleg yang minimal 30% perempuan, itu aja bisa memberikan hikmah yang banyak. Banyak perempuan mulai terpilih. Jadi ketika undang-undang itu belum terbit, perempuan itu kalaupun pencalegan itu kan selalu di nomor urut sepatu katanya ya. Nomor urut sepatu itu kan berarti nomor urut 26, 27, 36, 37 ya. Nomor urut jauh banget gitu. Nah, dengan adanya undang-undang itu kita merasakan hikmahnya. Banyak partai politik yang ramah,
di mana perempuan dikasih nomor urut 1 gitu. Kalaupun kurang ramah, minimalnya harus ada nomor urut 3 kan harus perempuan. Itu sumbangan yang luar biasa gitu, sumbangan yang luar biasa. Contoh misalkan sampai hari ini tokoh partai politik besar masih perempuan ketua umumnya misalkan kan. Kenapa Ibu udah jelas-jelas ada partai yang ketua umumnya perempuan, Ibu harusnya berkiblatnya ke sana. Nah, satu aliran. Iya, jadi saya bilang kalau kita ngomong substansi pemberdayaan perempuan, itu kita tidak melulu hanya jenis kelamin perempuan kan. Jadi harus substansinya itu menegakkan keadilan kemanusiaan, keadilan gender. Dan terus terang saja, jangan heran kalau ada jenis kelamin perempuan, tetapi pemihakannya tidak pada perempuan itu banyak. Nah, gimana itu, Bu? Jadi misalnya ya, misalnya saya nih, saya perempuan, anggota legislatif. Ketika dia ajak ngomong perjuangan perempuan, dia bilang, saya mah tanpa perempuan juga saya berjuang kok gitu. Terus ya yang itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi anggota legislatif perempuan tetapi tidak memiliki pemihakan, melakukan pembelaan pada perempuan. Atau wali kota, atau bupati, atau gubernur, atau yang lain-lain lah gitu ya. Jangan sampai jenis kelaminnya perempuan tapi tidak ada pemihakan pada perempuan. Presiden aja di Indonesia belum perempuan. Pernah. Pernah. Di tahun yang akan datang bakal ada perempuan. Iya. Tapi saya kayak misalnya kenapa saya boleh sedikit saya ngomong Gerindra ya. Kenapa saya jatuh cinta pada Gerindra pertama sekali? Saya kan sebenarnya akademisi awalnya kan, jadi dosen. Ibu sampai di sana Bu ya, di luar negeri di mana Bu? Oh iya. Lulusannya? Iya, sekolah. Saya alhamdulillah dapat beasiswa dari Ford Foundation, melalui IAIF, ngambil ilmu politik, dapat kesempatan ilmu politik di Amerika, di Hawaii University. S2-nya Bu ya? S2 ya. S1 saya orang dakwah, saya di UIN. S2-nya di Amerika ya, 2 tahun berarti. Saya kebetulan dapat 3 tahun. 3 tahun. Jadi 2 tahun untuk S2, 1 tahunnya untuk Women's Studies, diploma Women's Studies. Wajar berarti Ibu hampir 3 periode karena memiliki bekal keilmuannya yang secara... Ini apa yang namanya keterpilihan perempuan terutama ya, itu banyak hal, kompleksitas. Jadi tidak saja banyak perjuangannya. Dan saya yakin bahwa masyarakat itu sebenarnya asal didatangin dan asal diminta bantuan pasti ngebantu. Gitu. Nah, artinya kan Bu tidak mudah. Ibu bukti nyata perempuan yang berhasil konsisten dan sekarang udah memasuki 3 periode di dalam ini. Proses panjang dalam merawat suara, dalam merawat pengusung-pengusung Ibu lah, masyarakat yang mendukung Ibu untuk duduk itu kan perjalanan itu juga sangat berat Bu ya. Sedikit Bu cerita pengalaman-pengalaman yang bagaimana Ibu menghadapi kegalauan, lebih banyak menghadapi internal atau lebih banyak pusing menghadapi masyarakat Bu sebenarnya Bu. Sebenarnya kan gini Kang, sebenarnya bahwa kita berjuang untuk masyarakat itu jangan sampai kita itu tercerabut dari masyarakat. Jadi jangan sampai walaupun perjuangannya tidak mudah. Misalnya di Dewan itu kan memang karena kita mewakili masyarakat, kita kan memang melakukan advokasi ya, untuk kepentingan mereka. Bagaimana muncul di dalam program dan bagaimana muncul di dalam anggaran dan bagaimana kemudian kita mengawasi antara program dan anggarannya itu memang terjadi gitu kan. Jadi tugas kami. Nah, selain tugas kami menentukan kebijakan-kebijakan, program, anggaran, kemudian juga kebijakan-kebijakan membuat peraturan daerah. Membuat peraturan daerah ini kan
yang namanya dewan, kita ini kan memang reses itu 4 bulan sekali. Harus turun ke masyarakat, mendengarkan persoalan-persoalan. Nah Bu, sebelum ke arah sana saya potong dulu Ya, Bu. Sebelum ke program-program Ibu nanti berjalan di dalam, saya ingin mendapat gambaran bagaimana Ibu bisa sampai duduk di kursi DPR itu bukan persoalan mudah. Kemarin itu ratusan anggota caleg, calon legislatif yang sedang berjuang, bahkan ribuan mungkin kalau ratusan ya. Mohon doa lo, ini kan baru calon ya, baru kandidat, mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan ya, Ibu di ya periode ketiga ini juga masih masuk, lulus. Amin ya Allah. Sedikit Ibu bercerita bagaimana perjuangan Ibu meyakinkan masyarakat bahwa Ibu udah nah Ibu sih sebenarnya udah hampir ketiga kali ini udah berhasil gitu ya. Tapi mungkin berbagi pengalaman bagaimana seorang perempuan mengajak masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Ibu adalah sosok perempuan yang bisa dipercaya untuk di kursi DPRD. Itu bagaimana prosesnya? Ya, sebenarnya pertama kita harus meyakini ya, kalau saya itu meyakini bahwa masyarakat itu asal diminta bantuannya pasti bantu. Jadi kalau kita datang ke masyarakat itu pasti tidak ada yang kosong. Kalau saya sudah datang ke masyarakat sesederhana apapun, itu pasti tidak ada yang kosong suaranya. Artinya setiap kali kita minta bantuan, sebenarnya masyarakat membantu, gitu. Jadi kita, karena saya sih masih tingkatnya provinsi, mungkin beda kalau RI yang sangat luas ya. Jadi tapi untuk awal-awal dulu Bu, awal-awal sebelum Ibu jadi pertama lah. Oh iya iya. Biaya politik itu mahal Bu. Iya, jadi kalau pos politik itu bener mahal Bu ya. Oh, mahal. Iya. Ya. Jadi waktu pertama itu saya di Kota Serang, Kang. Saya ini seorang akademisi. Saya seorang akademisi, dosen. Hidup saya alhamdulillah itu sebenarnya dengan kerja keras dan pemikiran. Saya tidak begitu mengenal yang lain-lain ya, gitu. Jadi pokoknya segala sesuatu itu dengan potensi gitu. Nah kemudian saya bilang saya tertarik saat itu, saya memang lagi concern pada isu migran worker. Perempuan. Di Kota Serang Ibu berapa periode Bu? Sekali aja. Oh sekali? Iya. Kenapa? Kan cuma sekali Bu, karena harus minimal 3 kan? Enggak ada. Kan boleh aja Kang, enggak ada periodisasi harus berapa kali, enggak ada. Oh jadi di Kota Serang cuma sekali satu periode langsung loncat ke provinsi? Iya. Ibu pernah nggak jadi caleg gagal? Alhamdulillah enggak, jangan ya Allah, mudah-mudahan. Sebelum pas dari pertama itu? Iya. Enggak pernah? Enggak pernah. Jadi langsung, kan ada beberapa misalkan Bu, ada yang tahun pemilu berikutnya kalah, pemilu berikutnya lagi menang. Ada kan juga yang seperti itu kan. Ibu alhamdulillah ya landing terus alhamdulillah. Ya. Dari Kota Serang itu. Iya. Berarti Ibu memang masyarakat sayang. Dipercaya sama masyarakat. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sayanya juga bisa dipercaya dan istiqomah. Bu, Encop, selanjutnya adalah ketika Ibu mendapatkan kepercayaan yang alhamdulillah masyarakat, Ibu terus semangat memberikan dukungan terhadap Ibu. Nah, kemudian Ibu duduk di DPRD di Komisi 1 Bu ya. Ini udah 2 periode juga di Komisi 1 ya. Komisi 1. Apa saja sih Bu yang menjadi tugas di Komisi 1 itu Bu? Mungkin masyarakat kan belum juga banyak yang tahu gitu loh Bu. Ya. Komisi 1 itu menangani pemerintahan dan perundang-undangan. Jadi kita menangani bagaimana SDM dari pemerintahan. Bagaimana apakah semua dinas sudah ada kepala dinasnya, kemudian kinerja dari masing-masing dinas. Kita juga mendapatkan informasi, rotasi, mutasi, pengangkatan, dapat informasi ya, untuk memastikan bahwa pemerintah ini mulai dari SDM-nya itu mumpuni untuk menjalankan aktivitas kepemerintahan. Kemudian yang kedua itu perundang-undangan. Jadi kita fokus bagaimana peraturan daerah gitu kan. Kemudian undang-undang yang lainnya juga. Selain itu kita juga bermitra dengan kepolisian, kejaksaan, kemudian bermitra juga dengan KPU, Bawaslu,
Pol PP, Disduk Capil itu juga masih di kita. Gitu. Artinya misalkan Komisi 1 ini bisa menegur pemilu ketika penyelenggaraannya tidak ada laporan dari masyarakat, bisa intervensi, Bu? Bisa Sangat melakukan bisa, ya? kinerja ya, dilihat dari kinerjanya. Kinerja dari, karena kan sebenarnya KPU Bawaslu ini hierarkinya kan ke atas. Iya, kalau Ya, secara hierarkinya ke KPU pusat ya. Cuma kita bisa support misalnya mulai dari memantau, mulai dari persiapan. Kemarin itu bagaimana persiapannya, bagaimana SDM-nya sudah terbentuk atau belum. Mulai dari ya kita memastikan lah bagaimana panitia penyelenggara pemilu ini sudah siap, mulai dari SDM, kemudian juga penganggarannya. Jadi kita juga ikut memberikan anggaran juga, mendorong anggaran dari apa namanya, dari tingkat lokalnya, dari KPU Bantennya misalnya. provinsinya. Karena kan anggaran dari pusat juga ada. Jadi dari pusat apa, kemudian provinsi ini apa, dan kabupaten kota kira-kira di mananya gitu. Nah, kemudian misalkan terhadap bidang pemerintahannya sendiri, bidang pemerintahannya ke eksekutif, Ibu kan juga menanganin perda, bikin seperti itu. Itu apa sih, Bu? Misalkan yang contoh-contoh yang pernah Ibu lakukan dan yang menarik gitu. Kan kita perda banyak sekali ya, Jadi kalau di Komisi 1 itu adalah biro hukumnya. Jadi biro hukum itu kita pastikan, misalnya raperda itu usulan dari dalam setiap tahun kita membuat berapa raperda, berapa perda yang ingin kita yang ingin kita perdakan, yang ingin kita sahkan. Nah, kita lebih pada itunya. Kemudian juga bagaimana biro hukum itu kita juga memantau pergub, bagaimana pergub. Karena kalau pergub, jadi perda itu kan selalu ada diterangkan lagi melalui pergub misalnya. Kalau yang pergubnya belum muncul, kita juga pastikan. Karena kalau pergub ini, biro hukum itu hanya melakukan melakukan verifikasi sinkronisasi hukumnya, tetapi teknisnya itu dinas-dinas terkait. Jadi kalau misalnya isunya tentang perempuan, maka dinas perempuan lah yang memberikan usulan-usulan. Di Komisi 1 itu ada berapa orang, Bu? Ada 10 ya, 9? Ada berapa orang ya? Kita 16 apa ya? 16 ya? Iya, apa 23 ya? Aduh, kenapa saya nggak hafal. Jadi semua yang misalkan ketika ada usulan pembuatan perda, Komisi 1 itu menjadi tugas utama melakukan penggodokan gitu? Bukan. Kan kita ini di Dewan ada komisi. Selain ada komisi, kita juga ada badannya. Ada Baperda yang menangani peraturan daerah, ada Bamus yang menangani jadwal-jadwal kami, ya. Kemudian juga ada badan anggaran yang fokus pada penganggaran. Nah, kalau bidang hukumnya ada di Komisi 1. Tetapi kalau lebih spesifik bagaimana pengusulan perda, bagaimana menggodok perda, itu ada di Baperda. Ada badan sendiri di mana itu anggota dari seluruh partai politik masuk juga di situ gitu. Jadi beda lagi kalau komisi, kalau bidang hukumnya ada di kami memang. Gitu. Nah, kalau secara tindakan-tindakan langkah-langkah lainnya, Komisi 1 misalkan yang di Ibu di mana di dalam itu, apa saja yang sudah Ibu pernah lakukan, yang sering dilakukan misalkan? Iya, misalnya gini nih Kang, kita ini kan mitranya salah satunya Satpol PP misalnya. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita pasti itu akan tanyakan program Satpol PP bagaimana menjelang Ramadan gitu ya. Nah, kalau Komisi 5 itu kan nanti juga dia akan nanya harga-harga, biasanya waktu saya pernah di Komisi 5 dulu, harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Jadi bagaimana negara melakukan intervensi dengan pasar murah misalnya dan lain sebagainya.
terus suka datang juga ke pasar-pasar melihat harga gitu. Nah itu komisi 5. Kalau kami di bulan Ramadan ini dipastikan misalnya penyakit masyarakat itu Tidak tutup, tidak buka di jam. tereliminasi lah ya, terminimalisir. Lebih baiknya sih bagaimana tidak terjadi gitu. Nah itu. Nah Ada pengeras suara misalkan sekarang nggak boleh, itu juga Komisi 1 juga harusnya menyampaikan sosialisasi dong ke masyarakat. Menagan udah memberikan aturan himbauan sejak tahun Februari 2022 bahwa masyarakat tidak boleh menggunakan pengeras suara saat sholat taraweh sampai jam tidak boleh menggunakan pengeras suara luar, harus pengeras suara dalam saat lagi sholat taraweh ya. Sholat taraweh dan tadarusan misalkan. Nah, itu juga kan mungkin menjadi konsen yang bisa masuk di wilayah Komisi 1. Komisi 1. Ya, yang tersampaikan ke masyarakat. Kayak gitu-gitu mungkin lah ya. Iya, pokoknya apa yang memang itu urusannya kemasyarakatan ya di Komisi 1. Terlebih kita fokus pada bagaimana SDM pemerintah kita dalam melayani masyarakat. Jadi Komisi 1 bisa saja masuk di Dinas Pendidikan, tetapi itu bukan pada persoalan pelayanan pendidikan, tapi persoalan SDM dari Dinas Pendidikannya itu sendiri. Gitu. Jadi PNS-nya yang dilihat, kinerja PNS dan lain sebagainya. Jadi masuknya di sananya kalau kami. Gitu. Nah, kayak misalkan ini ada cuplikan berita nih Bu ya. Desak buat Perda Ibu Kota Banten misalkan. Ini berita nih di 2023. Mendesak Perda Ibu Kota Banten. Emang sekarang belum? Bu sekarang udah punya kali Bu ya? Iya udah. Jadi ini. Apa isinya Bu? Salah satu poin Perda Ibu Kota itu. Jadi ini tuh sebenarnya teman media meminta pendapat saya karena Kota Serang membuat Raperda Ibu Kota. Bagaimana Kota Serang menjadi Ibu Kota Banten. Dia itu memang secara umum sudah diketahui bahwa Ibu Kota Banten itu adalah Kota Serang, tetapi belum ada perdanya kira-kira gitu. Jadi Kota Serang waktu itu membuat perda, dilegitimasikan dengan perda Ibu Kota Banten adalah Kota Serang, gitu. Karena saya dapilnya Kota Serang kan, saya diminta pandangannya. Waktu itu saya bilang perda ini jangan sampai hanya sebatas membuat bagaimana Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten, tetapi harus ada implikasinya, program dan anggaran. Kalau sebagai Ibu Kota Banten, Kota Serang itu harus dicantik-cantik kira-kira gitu. Harus diganteng-ganteng juga. Jadi sangat memadai representasi Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten itu harusnya diperhatikan mulai dari pusat, mulai dari provinsinya, apalagi Kota Serangnya gitu. Bagaimana kan representasi dari Ibu Kota Banten. Nah, sekarang udah ada ya Bu. Salah satu poinnya apa Bu itu Bu? Salah satu poinnya itu bagaimana menetapkan Kota Serang sebagai Ibu Kota menjadi Banten. salah satu pelaku juga di sini ya, menjadi salah satu. Ini sebenarnya yang membuat itu Dewan Kota Serang. Dewan Kota Serang karena saya dapilnya Kota Serang, saya diminta masukannya, kira-kira apa saja gitu ininya. Oke, ini yang menarik nih, yang satu lagi, coba. Itu. Nah, bukan satu lagi dulu. Nah ini nih, ini apa sih Bu maksudnya bertekad lindungi anak dan perempuan miskin? Iya, betul Kang. Jadi memang niat saya ketika saya mau terjun di politik, kira-kira kita ini kan kalau terjun di politik ini kan harus punya mimpi, harus punya cita-cita besar agar kita ini bermanfaat. Nah cita-cita besarnya saya waktu itu, saya melihat bahwa persoalan perempuan, anak, dan masyarakat miskin itu menjadi persoalan yang sangat signifikan. Sampai hari ini? Sampai hari ini untuk dilakukan satu pembelaan gitu. Mulai dari bagaimana keramah tamahan pemerintah dalam segi kebijakan dan penganggaran, dan juga keramah tamahan
seluruh aspek ya, mulai dari partai politik, kemudian dunia usaha, itu sangat penting sekali. Jadi semuanya harus bekerja bersama-sama, bergotong royong, menyelesaikan, berupaya meminimalisir persoalan-persoalan perempuan dan anak, terutama masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskinnya saja sudah tidak teruntungkan. Terlebih kalau kita lihat lagi pada persoalan masyarakat miskin dan itu perempuan dan anak, itu lebih sedih lagi gitu. Jadi biasanya di masyarakat miskin karena biasanya banyak depresi ya, banyak yang banyak orang-orang itu tidak adil pada mereka. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Biasanya yang kejengkelannya itu yang mendapat kejengkelan itu anak dan istri di rumah gitu. Sementara pemerintah juga belum begitu maksimal Bu ya dalam misalkan melakukan penanggulangannya itu ya. Miskin ekstrim kan sekarang udah ada kategori-kategori. Saya lihat ya Ibu juga pasti sepakat bahwa bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu belum artinya belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim gitulah Bu kira-kira. Iya betul. Jadi memang penanggulangan kemiskinan ini memang yang PR besar itu adalah data. Data masyarakat miskin ini kan beda-beda. Kadang masih ada tidak tepat sasaran masih terjadi. Iya. Nah kemudian memang setelah datanya ada, bagaimana ditanggulanginya itu kan harus bertahap dan simultan kan, gitu. Udah bertahap dan simultan, ini juga sangat memungkinkan juga ada masyarakat miskin baru yang itu juga harus diatasi. Yang miskin lama ini bisa saja dia sudah berdaya, tapi ada miskin baru. Ya pemerintah memang kerjaannya kita ini antara dewan sama pemerintah ini kerjanya itu tidak ada yang ini sudah dianggap selesai gitu. Terus itulah. Ibu harus tetap jadi wali kota Serang Bu. Di satu lagi yang media Banten kan ada bentar lagi pemilihan Bu, pilkada kota Serang ya. Cop Sophia siap mencalonkan wali kota Serang. Oh bukan. Oh bukan. Oh ini masih pengurus utamaan gender tadi ya. Iya. Coba yang satu KPPI. Nah ini juga KPPI yang sedang Ibu jalankan, udah memasuki 5 tahun per hari ini Bu ya? Iya, per Oktober nanti. Per Oktober nanti. Dan Ibu nanti itu sistemnya dicalonkan atau mencalonkan lagi Bu? Iya bisa mencalonkan diri. Ada musda gitu? Ada musdanya. Iya. Tapi yang namanya perempuan sebenarnya kekeluargaan ya, lebih kepada kekeluargaan. Dan kita senang sih kalau ada kader baru, perempuan baru yang lebih berdaya. Karena kan ini banyak memerlukan waktu ekstra, pemihakan yang ekstra. Tanpa ada pemihakan itu kan orang nggak mau meluangkan waktu ekstra, gitu kan? Jadi perlu sekali melakukan pemihakan. Karena kita kalau di sini Kang, kalau di sini akan terlihat bahwa apalagi antar partai, apalagi di internal partai ya, tentu saja kita berupaya memberdayakan di internal partai. Dan kita juga sudah melampaui dari internal partai. Juga kita juga peduli pada internal partai lain, khususnya untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Karena Ibu udah melekat loh Bu, Kaukus Perempuan Banten itu. Ya. Ibu udah saya mengenal Ibu udah lama. Artinya sangat melekat di Kaukus Perempuan Provinsi Banten ya. Artinya mudah-mudahan juga Ibu periode selanjutnya nanti bisa melanjutkan di KPPI ini Bu ya. Kalau bagi kami ini sudah berpikirnya gini, apakah kita yang menjadi pelaku ataukah kita di belakang layar kita tetap sama komitmennya, gitu. Sudah sudah tidak berpikir apakah kita di dalam kekuasaan ataukah di luar kekuasaan, bahwa pemberdayaan perempuan itu harus terus dilakukan, harus terus diperjuangkan, karena persoalan-persoalannya itu tidak selesai-selesai, belum selesai-selesai,
gitu. Baik Bu, sedikit kalau Ibu boleh nggak Bu kita misalkan bagaimana keseharian Ibu di keluarga? Boleh. Boleh, nggak ada privasi. Itu Enggak sedikit. apa-apa. Nah kalau bisa menceritakan sedikit bagaimana misalkan Ibu sosok yang lahir di sosok yang kesehariannya juga menjadi seorang ibu di rumah. Iya. Gimana tuh Bu? Bagaimana Ibu membagi waktu segala macam? Iya. Ini mungkin saya harus flashback dulu gitu ya. Bu putra anak berapa? Jadi Ibu pertama, berapa? Gitu. iya pertama saya nyalon dewan misalnya, pertama saya terjun di politik ya, memang sangat penting sekali dukungan dari suami. Sangat penting punya suami yang sangat mengerti, anak-anak yang sangat mengerti. Kebetulan suami saya itu senang juga dengan pemberdayaan perempuan. Jadi kalau kami di keluarga memang sudah tidak persoalan gitu. Kalau masih ada persoalan di keluarga memang harus diajak dialog. Karena sebenarnya kan suami kita kan sayang sama kita. Dan apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya kadang ada asumsi-asumsi yang dianggap salah ya menurut kami. Asumsi-asumsi seolah-olah kalau perempuan masuk terjun di organisasi perempuan atau fokus di isu perempuan, sepertinya perempuan yang mau melawan suami gitu. Padahal enggak, padahal suami akan lebih senang kalau perempuannya itu punya potensi. Jadi si istri bisa diajak ngobrol, bisa ajak diskusi. Kalau putra Bu? Saya punya putra satu doang? laki-laki. Udah? Iya. Sekarang udah kuliah Di Untirta ngambil teknik industri. udah semester berapa Bu? Semester 8. Oh, harus berencana lagi memproduksi lagi Bu. Mumpung masih ada waktu biar banyak pewaris tahtanya. Waduh. Satu-satunya doang ya Bu ya? Satu, iya satu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan aspirasi juga bisa datang ke Ibu, ke rumah Ibu ya? Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk ada keluhan-keluhan itu Bu ya? Iya. Di mana Bu bisa disampaikan? Iya, memang gini Kang, menjadi dewan itu, memang kita itu sudah, keluarga itu harus sudah mengikhlaskan bahwa suaminya atau istrinya itu menjadi milik masyarakat gitu loh. Jadi 24 jam Loh, datang ke rumah ya? Iya, dan karena pendidikan politik ini harus terus kita lakukan, kadang-kadang kan juga masyarakat nggak tahu apa yang bisa diperjuangkan oleh kita, batas-batasnya di mana juga nggak tahu. Jadi kita harus terbuka saja, gitu. Terbuka. Bu, sedikit saja bahwa misalkan gini Bu, bagaimanapun Gerindra adalah pilpres, secara pilpres ketua umum Gerindra itu menang Bu. Iya. Nah, kita bicara Banten, ketika dampak ketua umum menang, Pak Prabowo misalkan, apakah Gerindra kan nggak pernah muncul sama sekali di Provinsi Banten untuk mengusung, memberanikan diri mencalonkan gubernur misalkan. Apakah ada rencana-rencana itu Bu di tahun ini efek pilpres ketua umum Ibu menang? Iya, saya melihat ketika bagaimana Ibu Ayrin ya mensosialisasikan sebagai ketua pemenangan, mensosialisasikan paslon nomor 2. Itu dia sangat bagus sekali dan memiliki, karena dia Bu Ayrin itu bukan sekedar perempuan tapi juga memiliki perspektif gender, dan saya melihat Pak Andra ketua kami di DPD, dia itu laki-laki tapi sangat sayang pada perempuan. Jadi kalau misalnya di satu ini Golkar dengan Gerindra kayaknya akan cantik. Apakah juga itu bisa membuka peluang di Pilgub tahun ini Bu? Saya secara pribadi sangat mendukung. Mudah-mudahan Pak Andra mau nih menjadi wakilnya Bu Ayrin, atau Bu Ayrin mau ngangkat Pak Andra. Karena kayaknya sangat serasi sekali gitu. Sangat pas. Di internal udah ada pembahasan ke arah sana Bu? Kalau di internal kita dorong-dorong Pak Andra memang. Pak Andra ini orangnya kan pemalu dan dan tidak terlalu ini. Jadi kami berharap memang sudah saatnya Gerindra punya eksekutif. Apakah di nomor 1 ataukah di nomor 2, pokoknya jadilah eksekutif. Kalau di TKD kemarin Pak Andra itu?
Sebagai pembina. Pembina ya? Iya, jadi di dapil untuk bertanggung jawab di dapil Banten. Kalau ketuanya Bu Airin. Bu Airin ketua Iya, TKD-nya. Bang Anta adalah pembinanya, pembina memastikan pemenangan wilayah Banten. Ya, karena biar mencetak sejarah Bu. Iya, Gerindra kan betul. belum pernah mengusung. Iya, siap. Untuk di Pilgub ya. Iya. Misalkan Bang Andra di Pilgub. Iya. Bu Encop di Piwalkot misalnya. Oh iya, jangan. Saya support Pak Andra. Belum siap di kota? Saya di legislatif aja. Tapi kalau saya melihat Pak Andra punya potensi untuk di eksekutif. Kepemimpinan beliau di internal Gerindra sangat mumpuni. Baik. Dan dia sangat sayang terhadap isu-isu marginal, isu-isu perempuan, isu-isu difabel. Bang Andra punya pemikiran itu. Dan saya kira Gubernur Banten ataupun wakilnya perlu orang seperti Bang Andra. Nah, pemirsa Cahaya TV Banten, demikian bincang-bincang kita dalam program talk show bersama DPRD Banten ini. Dan semoga obrolan kita yang hampir 60 menit ini membawa manfaat buat kita semua dan yang menonton ini, tayangan ini. Dan terima kasih kepada narasumber Ibu Encop yang di waktu kesibukannya meluangkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan juga Ibu tetap sehat, tetap sukses dan lancar dalam aktivitasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu.